Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 09-105-80-22-1026. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Nah, pasti kalian penasaran apa yang akan saya bahas. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian korupsi. Nah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya, dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption, korup dari bahasa Inggris, corruption dari bahasa Perancis, dan corrupti bahasa Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Selanjutnya, untuk beberapa pengertian lain disebutkan bahwa menurut Muhammad Ali, yang pertama, korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Yang kedua, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Serta yang ketiga, koruptor ialah orang yang melakukan korupsi. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Selanjutnya, suap-menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, dan perbuatan curang. Korupsi di Indonesia telah membudaya sejak dahulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membasmi korupsi, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu faktor penyebab korupsi. Dua faktor penyebab korupsi yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, sedangkan faktor eksternal pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Menurut Isa Wahyudi, faktor internalnya yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau atau malas bekerja keras. Menurut ICY, faktor eksternalnya adalah 1. Faktor politik, selanjutnya hukum, ekonomi dan birokrasi, serta faktor transnasional. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkadang dengan hal itu, Terence Gomes memberikan gambaran bahwa politik uang atau money politic sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum.
tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusan yang tidak tegas, jelas sehingga multitafsir, dan kontradiksi dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang, sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat. Penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama. Semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang keempat, faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam artian luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Adapun penyebab korupsi dalam perspektif teoretis, kultur determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Sebagaimana ungkapan Fiona bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal, bila dirunut, perilaku korupsi pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. Adapun teori perilaku korup, teori means and scheme yang diperkenalkan oleh Robert Merton, dalam teori yang ditokohi oleh Robert Merton ini sebagaimana dikutip oleh Handoyo, dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.